Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Praja Nugraha dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2248184. Saya akan mempresentasikan atau merumuskan 4 pelajaran hadis tarbawi yang telah dipresentasikan oleh saya dan rekan-rekan saya, dan ini juga menjadi salah satu bentuk tugas UAS untuk mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Dr. Mulyani SPD MAG. Baik, bismillah. Hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridallahi walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Hadis ini menjelaskan tentang berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah ada kepada ridha kedua orang tua, dan ridha dan murka Allah ada kepada murka kedua orang tua. Maksud dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada seluruh anak yang dimana statusnya masih sebagai anak, akan tetapi dia durhaka secara tindakan, ucapan, bahkan sampai perlakuan yang tidak pantas untuk kedua orang tuanya. Maka Allah ancam, bisa jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, kalau orang tua kita tidak suka dan itu sifatnya akan menjadi dosa, maka Allah mengancam kita dengan murkanya. Bisa jadi Allah mencabut rezeki kita, Allah mencabut kenikmatan dari kita, dan kalaupun Allah tidak menghukum kita di dunia, maka Allah akan menyimpan dosa kita itu dan akan membalasnya di akhirat nanti. Baik, hadis yang kedua, yakni hadis tentang metode pendidikan Islam dan evaluasi pendidikan Islam. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril atakum yuallimakum dinakum. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dari teks atau arti dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah terkadang menguji hambanya ataupun nabinya tentang pemahaman dan bagaimana cara Allah menguji sampai di mana pemahaman atau ilmu dari hambanya itu dalam memahami konteks agama ini. Bisa jadi Allah datangkan malaikat yang mungkin menjelma menjadi manusia dan duduk di sekitar mereka dan memberikan pemahaman secara langsung. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya terkadang metode-metode pendidikan yang bisa diterapkan itu dengan cara diskusi, dengan cara membuka musyawarah, ataupun bahkan sampai membuka tanya jawab, yang dimana itu bisa menghasilkan poin penting dan jalan keluar yang baik dalam setiap permasalahan. Baik, hadis yang ketiga. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini bertemakan tentang hadis bagaimana seorang penuntut ilmu itu menghargai ilmu dari gurunya atau menghargai ilmu yang diajarkan kepada gurunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut suatu ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Dari hadis ini sudah sangat jelas Allah memberikan kabar gembira kepada penuntut ilmu yang dapat menghargai ilmu yang diajarkan dari guru-guru mereka. Jadi poin penting dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu itu mesti dan wajib untuk memahami dan menghargai ilmu yang telah diajarkan oleh guru kita. Baik itu mungkin kita telah pahami dan pernah kita pelajari, akan tetapi kewajiban kita itu yakni tetap menghargai ilmu dari guru kita. Bagaimanapun rendah ataupun hinanya guru kita, kita harus tetap menghargai dan menghormati pemberian ilmu guru kita. Bahkan sekalipun kita telah memiliki titel doktor, profesor, kita harus tetap menghormati guru yang telah membimbing kita di masa kecil ataupun pada saat sekarang. Hadis yang terakhir itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsik fatasaddaqa 'alaiha. Hadis ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, yang artinya ibda binafsik, kembali dari diri sendiri, evaluasi diri kita sendiri, fatasaddaqu 'alaiha, dan bersedekahlah kepada orang di antara kalian.
Dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya poin penting dalam memperbaiki dan mengevaluasi diri kita sebagai hamba ataupun manusia biasa. Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita untuk tidak mesti atau tidak perlu kita mencari kesalahan orang lain tanpa harus menjatuhkannya. Kalau perlu kita sebagai hamba atau sebagai salah satu ciptaan Allah itu sadar diri dengan cara memperbaiki dan mengevaluasi diri kita, baik itu mungkin muhasabah ataupun memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga poin penting dari hadis tersebut, Allah mengajarkan atau memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, baik itu mungkin kepada anak yatim, kepada orang-orang di sekitar kita yang betul-betul membutuhkan, bukan menginginkan tapi membutuhkan. Karena secara konsep itu berbeda. Orang yang menginginkan belum tentu dia membutuhkan, akan tetapi orang yang membutuhkan sudah pasti menginginkan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.